Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Rizky Maulana dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 3 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12 IPA mata pelajaran fisika. Materi tersebut yaitu hukum Kirchhoff. Untuk hukum Kirchhoff itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Kirchhoff 2. Mari kita simak bersama-sama. Hukum Kirchhoff adalah dua pernyataan atau aturan yang menjelaskan tentang rangkaian listrik tertutup. Kita masuk ke hukum Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff pertama itu menerangkan tentang muatan listrik. Muatan listrik adalah kekal. Jadi tidak tiba-tiba ada ataupun tiba-tiba menghilang, dan juga tidak bisa menumpuk pada suatu titik ataupun berkurang pada titik lainnya. Hal ini bisa diterapkan pada rangkaian listrik tertutup yang memiliki percabangan maupun persimpangan. Adapun muatan listrik yang mengalir disebut arus listrik. Hukum Kirchhoff pertama itu sendiri memiliki bunyi yaitu jumlah arus listrik yang masuk pada titik cabang pada rangkaian listrik tertutup akan sama jumlahnya dengan arus listrik yang keluar pada titik cabang tersebut. Atau sederhananya, jumlah arus listrik yang masuk dan juga yang keluar pada suatu persimpangan adalah sama. Jadi, untuk rumus hukum Kirchhoff pertama itu sendiri, kita bisa tuliskan jumlah arus listrik yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Nah, ini adalah rumus untuk hukum Kirchhoff pertama. Oke, sekarang kita ambil contoh. Misalkan di sini ada arus yang masuk. Nah, ini ada arus yang masuk dan juga ada arus yang keluar. Nah, menurut hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah arus listrik yang masuk pada suatu titik cabang atau titik persimpangan itu ada di sini, itu akan sama jumlahnya dengan jumlah arus listrik yang keluar. Kita kasih tanda aja, ini I1, ini I2, ini I3, ini I4, dan ini I5. Maka kita bisa lihat arus listrik yang masuk adalah I1 dan I5. Kita bisa tulis I1 ditambah I5 sama dengan jumlah arus listrik yang keluar yaitu I2, I3, dan juga I4. Jadi I2 ditambah I3 ditambah I4. Jadi di sini kita bisa lihat jumlah arus listrik yang masuk atau I1 ditambah I5 itu akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar ataupun I2 ditambah I3 ditambah I4. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal. Kita bisa lihat di sini ada 10 ampere, di sini ada 2 ampere, di sini ada 3 ampere. Pertanyaannya, berapakah yang melewati sini? Menurut hukum Kirchhoff 1, yaitu yang masuk sama dengan yang keluar. Kita lihat titik percabangannya itu ada di sini. Yang masuk adalah 10 sama dengan yang keluarnya ada 2, 3, dan kita sebutnya di sini I. Jadi 2 ditambah 3 ditambah I. Yang masuk sama dengan yang keluar. Berarti kita bisa cari I-nya. I-nya berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5 ampere. Di sini berarti 5 ampere. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk adalah 10 ampere dan yang keluar adalah
5 ampere ditambah 3 ampere ditambah 2 ampere sama dengan 10 ampere. Lalu gimana dengan yang di sini? Kita bisa lihat titik cabangnya itu ada di sini. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk itu adalah ada 2 dan 3. 2 ditambah 3 sama dengan yang keluarnya adalah I. Berarti kita bisa ketahui I-nya sama dengan 5. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuknya ada 5 dan yang keluarnya berarti 5. Lalu bagaimana dengan yang di sini? Kita lihat titik cabangnya itu ada di sini. Ini tadi 5. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk itu ada 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 sama dengan I. Berarti kita bisa ketahui I-nya sama dengan 10 ampere. Berarti di sini adalah 10 ampere. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk itu ada 10, berarti yang keluarnya berarti 10. Baik, sekarang kita akan masuk ke hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 menerangkan tentang tegangan listrik pada rangkaian tertutup yang berbunyi jumlah aljabar dan beda potensial listrik pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0, di mana tegangan awal dan tegangan akhir tersebut adalah sama. Hal tersebut berarti jumlah gaya gerak listrik atau GGL dalam rangkaian tertutup atau loop itu sama dengan jumlah penurunan potensial dalam loop tersebut. Nah, sekarang mungkin kita akan jelaskan menggunakan rangkaian listrik sederhana. Di sini ada sebuah baterai yang dikaitkan dengan sebuah hambatan, lalu dikaitkan lagi. Nah, misalkan baterai tersebut adalah 6 volt dan juga hambatannya itu sebesar 3 ohm. Menurut hukum Ohm, berarti kuat arus yang mengelilingi rangkaian tersebut adalah 2 ampere, yaitu 6 dibagi 3. Jadi di sini adalah 2 ampere. Nah, sebenarnya apa sih 6 volt itu pada baterai? 6 volt itu berarti beda potensial. Beda potensial. Di sini ada kata beda. Berarti ada perbedaan potensial pada rangkaian atas dan juga rangkaian bawah. Pada rangkaian atas di sini itu 6 volt dan juga pada rangkaian bawah yaitu 0 volt. Nah, pada hukum 2 Kirchhoff itu disebutkan bahwa jumlah aljabar dan beda potensial pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Ini kan berupa rangkaian tertutup. Kita coba saja, misalkan starting point kita itu di sini. Maka dia akan bergerak ke sini ke atas. Karena dia melewati baterai, maka dia akan mendapatkan tegangan sebesar 6 volt. Kita sebut aja V gain itu sama dengan 6 volt. Lalu setelah lewat sini dia akan turun lagi kembali ke titik awal. Tapi dia akan melewati hambatan. Maka si tegangannya akan turun menjadi, atau kita bisa sebut V drop sama dengan min 6 volt karena dia melewati hambatan. Nah, kalau kita jumlahkan V gain ditambah V drop itu sama dengan 6 ditambah min 6 sama dengan 0 volt. Nah, ini tuh kita sedang mensimulasikan dari hukum 2 Kirchhoff, yaitu jumlah aljabar dan beda potensial pada rangkaian tertutup itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat V gain itu kita peroleh dari gaya gerak listrik atau GGL dari baterai. Berarti kita bisa tulis itu adalah GGL.
Kalau P drop kita memperolehnya itu dari hambatan. Berarti V-nya itu berkaitan dengan hambatan atau V-nya sama dengan I kali R. Maka di sini adalah I R sama dengan 0. Nah, kan ntar bisa saja jumlah baterainya lebih dari satu atau banyak dan jumlah hambatannya jadi banyak. Maka kita bisa tuliskan sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, ini merupakan hukum Kirchhoff 2. Nah, di sini ada rangkaian sederhana. Nah, di sini itu kita bisa menentukan cara kita melingkari rangkaian sederhana ini tersebut. Nah, di sini itu kita yang pertama ada arah yang melingkari dengan cara searah jarum jam, dan juga yang satu lagi ini berlawanan arah jarum jam. Nah, cara kita melingkari rangkaian tersebut itu bisa kita sebut dengan arah loop. Jadi ini sama ini kita sebut dengan arah loop. Nah, kita itu bebas mau melingkarinya dengan searah jarum jam ataupun sebaliknya. Tetapi ntar kita pun berbeda cara untuk menyelesaikannya. Nah, kita juga harus tahu arah arus listriknya itu kemana. Arus listrik itu selalu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Kan ini baterainya. Yang garis pendek itu adalah kutub negatif dan yang garis panjang itu adalah kutub positif. Maka arah arusnya itu adalah ke sini. Dan yang satu lagi juga sama ke sini. Nah, apa sih bedanya yang kiri dan kanan? Tentu saja cara pengerjaannya juga beda. Untuk yang sebelah kiri ini, kita mempunyai rangkaian yang arah loopnya searah dengan arah arus listrik. Jadi, kita bisa menentukan I-nya itu adalah positif. Kita menemukan kan di sebuah rumusnya itu ada sigma IR. Nah, I-nya itu akan positif. Sedangkan sebaliknya, untuk arah loop yang arah arus yang berlawanan dengan arah loop, maka I-nya itu akan menjadi negatif. Sekarang kita akan menentukan nilai tegangannya. Kita ambil saja starting point kita itu ada di sini. Nah, ini tuh kita bebas di mana aja. Ntar juga dia akan memutari ke tempat awal semula loop. Nah, untuk yang sebelah kiri, kita bisa lihat arah loopnya searah jarum jam. Jadi ketika dia muter, tek. Nah, yang pertama dia sentuh atau dia lewati adalah kutub negatif dari baterai atau yang garis pendek ini. Nah, artinya jika arahnya atau bertemu garis pendek atau kutub negatif, maka si tegangannya itu akan menjadi negatif. Tegangannya menjadi negatif. Sebaliknya, untuk yang sebelah kanan, arah loopnya adalah berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, yang dia lewati atau yang dia sentuh yang pertama adalah garis panjang atau kutub positif. Maka sebaliknya tegangannya yaitu bernilai positif. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.